lagi shalom. Luar biasa, ada sukacita yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih Bapa sebab anugerah-Mu ku ada, kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih Bapa terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih Bapa terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ku ada,
Okay, we will pray for inside fish. So Pamela, can come here? Yeah. Nanti diantarin mamanya dulu. Oke. So kita berdoa buat anak-anak kita yang akan sekolah itu ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh beribadah dan kami mengajak anak-anak
Kami percaya ketika kami mengajak anak-anak kami tahu bahwa Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Bahkan melalui ibadah anak di sore hari ini, Bapak, Engkau memberkati Kak Silvi yang akan mengajar, sehingga setiap apa yang beliau ajarkan memuliakan nama Tuhan, menjadi pedoman yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah untuk ibadah anak sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, saya ajak kita semua untuk lagi berdiri. Kasih salam di teman-teman kanan kiri depan belakang, katakan kamu luar biasa hari ini. Yes, mari kita tepuk tangan kita memuji Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kami lagi memuji Tuhan, semua kita yang dahsyat hanya dalam namanya ada keselamatan. Amin. Firman terani jalan, bisa imani waktu.
lindungiku dari segala tak pernah ragu, karena Dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan, Kristusnya hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya membebaskan kita, kebenaran yang bebas. Amin. Selalu dikataku kekuatan ini, hadapi segala hal, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan, Kristusnya hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan, Kristusnya hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dengan kemuliaan yang paling mulia Tuhan kita, kalian duduk dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau sembah hadirat Tuhan lebih dalam. Engkau Bapa kami yang kekal, tak pernah sedetik pun Kau membiarkan kami sendirian Tuhan. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu.
Ketuk pintu yang kau bukakan.
hariku, sebab Kau Bapa, Bapa yang terbaik. Kita mau lagi katakan, tapi yang ku minta saat ku mencari ku ketuk pintu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Ayo terus beribadah. Kami rindu untuk senantiasa diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, terindahnya kekudusan-Mu, murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu, murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hati
dalam kekudusan ku rindu mengenal suaramu Tuhan tempat kudusmu sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku dengan kasih-Mu diam di datang dengan tulus hati, dengan rendah hati menyembah-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Tidak nyalain. Mari sama-sama kita bersabda kasih. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dia tuh kamu. dan ku Dia jemaat baru sekali ini. Hari Sabtu kemarin aku datang ke rumah dia. Dia orang India tapi tinggal di Jerman. Istrinya orang Lombok yang gabung etis dan langsung di telepon. diam di hadirat-Mu. Mari saja jemaat Tuhan bangkit berdiri.
bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa. Bisa dikit-dikit Pak. Bahasa Inggris tapi Ini apa? itu mic buat direkam nanti diupload di YouTube dan dipotong-potong untuk diupload di Instagram. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Terpuji-puji namamu Bapa. Terpuji-puji namamu Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk tempat ini, terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk para pengerja, jemaat. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Bapa. Baca. Joyce. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kata kunci di sini adalah berhak menerima janji. Ikutan saya, berhak. Kata hak itu harus diseimbangkan dengan kewajiban. Kalau Bapak Ibu punya tiket pesawat, kereta, kapal, udah pasti terbang nggak? Belum tentu. Kalau kewajibannya tidak dipenuhi, datang telat, salah gate. Ya. Hari ini kita akan review, memang dapat hak, tapi kewajibannya harus dipenuhi. Saya bersyukur teman-teman melalui gereja yang kecil ini, kita mulai dilatih mengembalakan. Kita dilatih untuk memuridkan. Kita dilatih untuk bertumbuh. Coba yang kanan, jemaat baca sama saya. Sambil ngetes suaranya masing-masing. Tes ombak. 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, berhak menerima janji sebagai ahli waris. Sehingga ada nyanyian yang pernah saya ajarkan, yaitu dosa diampuni, sakit disembuhkan. Kalau berdosa bertobat bisa diampuni nggak? Bisa. Kewajiban kita mengaku dosa, bertobat. Dosa diampuni, sakit disembuhkan, jatuh dipulihkan, dimuliakan pintu-pintu mujizat. Yesus bukakan, Jesus open the door of miracle. Lebih bagus Jesus open the door daripada kita gedor-gedor. Semua bilang haleluya. Kita akan lanjut. Apa yang menarik di sini yang kita dalami adalah Bapak Ishak punya 2 anak bernama Esau dan Yakub. Bapak Ishak harusnya memberi 2 berkat kepada Esau anak pertama, tapi nggak jadi. Batal. Dan diberikan kepada Yakub anak kedua. Mengapa? Kakak yang pertama namanya Esau, waktu pulang berburu nggak dapat buruan, adiknya Yakub sedang masak sup kacang merah, bahasa Manadonya sup bernebon, dan itu sedap. Esau lapar, langsung minta. Konteks waktu itu nggak boleh minta tanpa berjuang, maka Yakub nawarkan, makanan ku berikan kalau kau jual hak kesulunganmu, tukar dengan makanan ini. Tanpa pikir panjang, Esau mementingkan hawa nafsu. Esau mementingkan hal yang duniawi. Oke, ambil sudah. Makanlah. Kenyang sebentar, hak kesulungannya hilang. Sehingga
Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Harusnya kakaknya kan Esau, tapi karena hawa nafsu sehingga kakak jadi adik, adik jadi kakak. Silakan baca, Joyce. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Hak sulungnya pindah dari Esau ke Yakub. Sorry, betul. Dari Esau ke Yakub. Pertanyaannya, mohon maaf. Setelah Yakub dapat hak kesulungan, Esau-nya akhirnya nyantai atau marah? Bukan marah, dia mau marah, mau bunuh Yakub. Terjadi sampai hari sekarang, marah-marah keturunannya Esau sampai hari ini. Keturunan Esau, Edom, mayoritas bangsa Arab zaman sekarang. Saya nggak rasis, tapi ini hanya pelajaran. Yakub menurunkan yang namanya bangsa Israel hari ini. Tapi kita bersyukur kita Israel rohani. Nah, kalau Esau membangun kebiasaan yang nggak bagus, selain GBI Gatsu, Gembala Pembina, menyerukan tahun penuhan, maka GBI menyerukan tahun hidup berdampak dengan kebiasaan yang baik. Nah, kita melihat kebiasaan baik dari Daniel yang hari ini kita dalami, dan kita aplikasikan untuk jemaat Tuhan di Sudirman dan di Demangan ini. Yang merah, Joyce. Orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang positif. Mereka melakukan dengan setia, mengembangkannya waktu lepas waktu. Dikatakan setia dan mengembangkan. Ikut tangan saya, setia, mengembangkan. Yang kanan jemaat bersama saya, 2, 3. Kali ini kita belajar untuk hal tersebut dari Daniel. Kebiasaan hidup positif yang dilakukannya adalah hanya ada 3. Dan kita lalu selesaikan dan selesai. Jadi kebiasaan baik ini dibangun. Tapi untuk dapat ringkasan antara Esau dan Yakub, ada klip, bisa? Suaranya bisa? Suaranya nggak bisa? Pakai mic nggak bisa? Oke. Di handphone ada? Kan di handphone Bapak. Kan tadi pagi udah saya pesan. PPT dan klip. Nggak apa, saya beri waktu. Semua bilang haleluya. Esau itu gambaran manusia yang bodoh. Gambaran manusia zaman sekarang yang mohon maaf mementingkan duniawi. Mementingkan hawa nafsu. Mementingkan yang kelihatan. Mementingkan yang kemewahan. Tapi sementara. Saya tanya, sup kacang merah bener-bener kalau masuk perut, tahan berapa lama nih enaknya? Begitu masuk mulut, glek, enak. Begitu masuk perut, selesai. Besok sudah masuk ke jambangan ya? Jambangan. Selesai. Tapi hak keseluruhannya hilang. Ada orang menjual hak keseluruhannya karena mohon maaf jodoh. Sehingga dia menikah sama Mat-Mat. Dulu namanya Matius menjadi Ahmad. Sehingga mati pengharapannya, mati imannya, mati masa depannya. Boleh kita memuji Tuhan? D. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Boleh tepuk tangan? Hidupnya berkenan. Bila ia jatuh, tak sampai terdetak.
sebab Tuhan tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya apabila ia jatuh. Tak sampai tercerita, sebab Tuhan menopang. Bisakah kita jatuh? Banget. Esau jatuh, tapi kejatuhannya fatal. Nggak bisa bangun lagi. Karena dia menjual hak kesulungan. Menjual hal yang spiritualitas. Hal yang kekal. Hari ini kita akan belajar dari Daniel, ada 3 karakter Daniel. Ikut tangan saya, hidup berprestasi, Hidup berprestasi, hidup berintegritas, hidup beribadah. hidup beribadah. Selesai. Ya, pertanyaan selesai. Cepet kan? Oke, thank you. Gara-gara suami jadi istri kerja kerasnya. Udah nggak apa? Nggak usah. Supaya kita nggak terikat film kan? Ya, klipnya tuh begini, dikisahkan. Akhirnya Esau kehilangan hak sulung dan dia menangis meraung-raung. Coba ikut saya meraung-raung. 2, 3. Kurang meraung. 2, 3. Meraung-raung. Awas ya Yakub, kubunuh kau. Awas Yakub, kau habisin engkau. Loh, dia yang jual, dia yang tuker, kok marah? Hawa nafsu lagi. Orang kalau udah salah, nggak mau marah. Baik istri atau suami yang ketahuan selingkuh, pasti marah duluan, dan ngajak cerai. Saya lagi daftar untuk jadi mediator di pengadilan. Sehingga minimal yang Kristen dan Katolik kalau mau cerai, suruh mediasi sama hakim, mediasi sama pendeta. Karena saya pernah menjadi mediator, dipanggil sama satu orang mau cerai, karena dia dituntut cerai istrinya, saya datang ke pengadilan Jakarta Pusat, dan saya diterima oleh Pak Hakim. Pak Hakimnya, namanya Pak, sebutkan Pendeta Timotius Hardono. Sebutkan Pak sertifikatnya. Sertifikat apa? Pendeta. Oh, enggak Pak, harus sertifikat mediator dan kursus di pengadilan. Oke. Saya keluar, tapi saya tidak menyerah. Keluar sidang, saya mediasi lagi. Saya jadi cerai. Jadi saja mengerti bahwa orang yang akhirnya salah itu marah. Kalau dia nggak salah, nggak perlu marah. Kita lihat yang pertama. Hidup berprestasi. Ucapkan sama saya tangan kiri ke atas. Hidup berprestasi. Apa itu berprestasi, Joyce? Karena berprestasi, maka Daniel mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan dalam beberapa periode kekuasaan. Jadi rajanya ganti, Nebukadnezar Perdana Menteri Daniel, Darius Perdana Menteri Daniel, Ahasiweros Perdana Menteri Daniel, ganti raja Perdana Menteri ganti. Itulah Daniel. Keren banget. Saya selain nama baptisnya Timotius, pengennya Daniel. Daniel, Timotius, Hardono. Tapi kalau David bagus tambah lagi. Daniel, David, Timotius, nama-nama Alkitab, Timotius, Hardono.
keren banget, berprestasi. Ikut tangan kiri kali, berprestasi. Apa sih itu berprestasi, Joyce? Oleh prestasinya tersebut, dia begitu dikenal raja, lalu mendapatkan berbagai bentuk kepercayaan. Yang merah bersama saya jemaat 23. Untuk berprestasi kita bisa memulai dengan fokus pada kekuatan diri. Sesudah menemukan kekuatan itu, sehingga kita juga gigih untuk terus belajar mengembangkannya. Ikut saya, gigih, terus mengembangkan. Saya punya pengalaman yang sederhana tentang berprestasi. Saya berprestasi bukan hal yang besar dari yang kecil. Waktu saya SMP, itu tiba-tiba saya ada ide bikin grup belajar, karena ada anak orang kaya yang suka tanya-tanya sama saya capek. Daripada tanya-tanya nggak ada untungnya, kita buat grup belajar. Terus saya tanya, di mana? Oh, di rumahku aja. Nah, itu menolong saya. Tiap malam belajar di rumahnya dan makanan nggak pernah habis. Dan dia pintar, saya juga ikut pintar dong. Sehingga lulus SMP juara. Nah, juara SMP di desa, masuk SMA Negeri Tuban di kota tanpa tes. Nilainya 9, 1 mungkin 10. 7 hampir nggak ada. Itu prestasi. Namun setelah SMA, itu nggak bisa dipertahankan karena saya mulai berprestasi dalam hal gereja. Jadi tukang ngepel gereja, kuli bangunan di gereja, tidur di gereja. Nilai saya bagus hanya waktu SMA kelas 1, semester 1. Semester akhir sudah standar, kecuali agama, masih 9. Saya harus jujur. S1-nya lumayan, S2 lumayan, S3 lumayan, walaupun hampir putus asa. Tapi prestasi bukan nilai, tapi adalah keuletan. Waktu saya tidak bisa WL, nggak bisa singer, nggak bisa main musik. Kenapa saya nggak bisa main musik? Ya di rumah saya nggak ada gitar, nggak ada keyboard, nggak ada drum. Mau makan aja susah, gimana mau kursus musik? Oleh Tuhan saya berprestasi ngepel gereja, cuci WC gereja, kuli bangunan di gereja. Nah, apa yang menarik? Berprestasi itu gigih dan terus-menerus mengembangkan. Lulus SMA saya mau sekolah pendeta, nggak boleh, saya kerja di Departemen Keuangan 5 tahun pegawai negeri. Setelah 5 tahun saya berhenti karena adik saya sudah selesai sekolah semua. Puji Tuhan 3 adik saya 2 jadi pendeta oleh anugerah Tuhan. 2 keponakan saya juga jadi pendeta. Lalu saya sekolah Alkitab di Surabaya. Di Surabaya saya ibadah sekolah di gereja yang besar sekali, ibadah 4.000 orang. Tapi kan dari kala saya yang saya murid, ibadahnya 4-5 kali, saya ikut 4-5 kalinya. Bukan sebagai pengkhotbah, jemaat. Ada doa malam, hari Kamis 3 kali, jam 7 malam, jam 10 malam, jam 2 pagi, saya ikut 3-tiganya. Pokoknya semangat aja, pengen berprestasi. Disitulah saya mulai dipercaya Tuhan. Waktu doa malam, yang pegang OHP seperti ini, dulu pakai OHP, nggak datang. Tim-tim bantu pegang OHP. Lumayan naik pangkat dari jemaat pegang OHP. Terus singer. Waktu worship itu saya nggak berani. Enggak. Kenapa? Saya nggak punya jas. Dipinjemi jas, dikasih jas. Jadi bertahap sampai jadi pengkhotbah. Hari ini saya dan saudara sedang dilatih untuk berkarya. Yang paling mudah hari ini berlatih dengan buka fresh. Jadi kalau sudah lama jadi anggota fresh, tolong Pak Wisnu, teman-teman yang potensial, kita bikin namanya pelatihan TGF. Itu ada fresh yang melahirkan wajar dari 1 jadi 2, tapi ada fresh yang tiba-tiba ada beberapa orang jadi TGF. Terus rumahnya terbuka, rukonya dibuka, restorannya dibuka, bisa fresh baru lagi. Semua bilang haleluya. Haleluya. Berprestasi ini proses terus-menerus dan gigih. Yang kedua, tangan kanan, hidup berintegritas. Hidup berintegritas. Apa itu berintegritas, Joyce? Dan dia hidup dengan niat untuk
untuk tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya ia memiliki roh luar biasa. Integritas itu gini, apa yang di hati, apa yang di mulut sama. Padahal orang-orang sekarang paling pintar bersandiwara. Hatinya beda, luarnya beda. Sehingga lagunya dunia ini panggung, sandiwara ceritanya mudah berubah. Oke lah, dunia boleh berubah, tapi di gereja jangan dong. Gereja itu, bukan ini loh. Gereja itu panggung sandiwara, pendetanya mudah berubah. Ini ada cabang yang lagi lapor sama saya. Itu pendetanya waktu buka pertama rendah hatinya setengah mati. Sekarang udah sombong, Pak. Jadi saya harus datang ini ke kota yang rahasia. Buat saya PR lagi. Udah baik-baik maju. Kok yang sombong loh? Saya bilang yang harusnya sombong saya tidak berani sombong. Apalagi kamu. Masih PDP lagi. Nah, punya PDP. Tahu-tahu PDP-nya banyak. Itulah Pak Wisnu. Sok tahu. Daniel hidup dengan niat untuk tidak mencemarkan. Maka sebagai Perdana Menteri, sebagai ahli atau penasihat raja, wajib makan makanan raja. Yang pernah dipersembahkan, sudah persembahkan persembahan berhala. Tapi Daniel bilang tidak. Joyce. Daniel setia kepada Allah Israel. Setia kepada Allah Israel. Dan juga setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Terus? Setialah pada perkara kecil yang diberikan kepada kita. Ikut saya. Setiap perkara kecil. Tangan gini, kecil. Bilang, kecil. Setia. Maka akan dipercayakan perkara yang besar. Saya nggak pernah mimpi jadi presenter TV, host TV. Bahkan sekarang karena modelnya model multimedia dan sosial media, sekarang saya siaran TV tadi pagi, langsung saya kasih QR-nya grup WA. Langsung mereka foto, klik masuk grup WA, klik masuk grup WA. Langsung mereka, dokter tim saya ada masalah gini, konseling begini, gini, langsung masuk, terus saya kasih tim saya, kerjain. Sehingga sekarang ada jemaat seluruh Indonesia. Pak, saya dari Aceh, dari Papua, dari Antah Barantah. Tapi yang saya bersyukur, itu dulu dimulai dari hal yang kecil. Saya pertama masuk TV itu senangnya bukan main, masuk Antv. Teman-teman bilang, tim, aku diare tim. Tolong kau berangkat ke Antv. Senang sekali saya. Ke Antv, ke TV. Wow. Saya di make up dulu setengah jam, Bapak terlalu gelap katanya. Kurang ajar itu. Periasnya. Itu agak tebel. Udah. Diriasnya setengah jam, tahu nggak khotbah 10 menit. Saya cuci muka, dalam hati saya, waduh. Anda tahu nggak sekarang, saya nggak mau di make up sekarang. Kalau mau ya begini nggak ya sudah. Di make up, disorot lampu 5 jam. Ya kayak ikan dipanggang begitu. Lampunya terangnya bukan main, akhirnya diterima. Hari ini saya dan saudara, dan ini adalah orang yang cermat, sehingga tidak lalai dan tidak didapati kesalahan pada tugasnya. Sebaik mungkin. Ikut tangan saya, hidup berprestasi, hidup berintegritas. Terakhir, cepet kan? Nggak boleh lama. Tangan ikut saya, berprestasi, beribadah, berprestasi, berintegritas, tangan gini, beribadah. Nah ini agak dalam lalu kita selesai. Joyce. Kok suaramu makin pelan? Belum makan? Bang, Bu Gembala kasih makan dulu.
Dalam Daniel, coba ulangi. Dalam Daniel 6 ayat 6, kehidupan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Israel ini akan dijadikan sasaran tembak guna menjatuhkannya. Kadang itu akan jadi celah untuk menjatuhkan kita. Meski ada ancaman masuk gua singa dan larangan dari penguasa, Daniel tetap pada keputusannya untuk beribadah. Coba Pak Thomas dan Pak Dito dan Pak Andi uji coba tes nyali. Bulan depan pas saya khotbah, taruh 5 singa di sini. Pinjam di sirkus gitu. Nggak usah bilang-bilang begitu masuk pedundung singa. Atau mundur. Wah. Langsung pindah gereja sebelah. Apalagi di sebelah ada jemputannya lagi. Wah, selesai sudah. Nggak tahu sebelah yang mana. Saya dan saudara Daniel nggak gentar. Joyce di bawahnya. Hal yang tetap dilakukannya adalah berdoa secara rutin dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Yes. Yang paling bawah jemaat bersama saya ketika kebiasaan yang baik tidak akan terganggu oleh. Kenapa Daniel dimasukkan singa nggak takut? Daniel tahu Allah menyertainya sehingga tersirat tidak tersurat. Pas Daniel masuk singanya pas lagi puasa. Daniel begini, kok nggak makan? Puasa om. Keren banget. Akhirnya Daniel diangkat, yang memfitnah Daniel dimasukkan. Belum jatuh, ditangkap. Makan habis, bersih. Kok dimakan? Pas buka puasa. Makanya masuknya harus tahu jam-jamnya. Itu hanya joke saja, tapi dia tidak gentar. Iblis itu seperti singa yang hanya mengaum-ngaum. Sebagai penutup, rajanya namanya Nebukadnezar, Perdana Menterinya Daniel. Ganti Darius, Perdana Menteri Daniel. Ahasveros, Perdana Menterinya Daniel. Terus setiap ganti raja, Perdana Menteri hanya Daniel. Dan apa yang dahsyat, saudara, perhatikan baik-baik. Daniel semakin dipercaya. Doa saya jemaat dan pengerja di Sudirman ini dipercaya dalam pekerjaan yang sukses. Kok aminnya kurang mantap? Aman dan amin. Dipercaya untuk bisnis yang sukses. Katakan amin. Dipercaya punya kesehatan yang prima. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Oh, keselamatanku. Biar musik saja dikatakan lagu ini. Hanya dekat Allahku. Semua orang pengen dekat dengan orang penting. Betul? Betul? Mungkin naikkan E. Saya kemarin diajak Pak Daniel dan Maledo, panitia pembangunan. Pak, siapa tahu Bapak ketemu adiknya Presiden. Ini foto bareng dan siapa tahu dia dukung kita punya program. Oh, boleh. Waktu sebelum dulu saya ketemu dan ngobrol, tapi setelah jadi ini susah. Dan setelah saya betul. Natal nasional dihadiri presiden dan ada gambarnya adik presiden. Ada tahu? Presidennya enggak jadi datang. Adiknya presiden sambutan cepet-cepet kata dipanggil ke Hambala. Setelah foto-foto pulang.
ibadah belum selesai karena adiknya ada pulang, presiden nggak ada, jemaat pulang semua. Hari ini Anda tidak ada presiden, tidak ada keponakannya, tidak ada presiden, tapi ada Yesus. Presidennya segala presiden. Hanya dekat Allahku. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan. Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat. Masing-masing kita berdoa menyembah untuk hidup berprestasi. Bukan seperti Esau yang penuh amarah, penuh hawa nafsu. Hidup berintegritas. Hidup beribadah dengan setia. Terima kasih untuk Demangan ini. Terima kasih untuk RPP Demangan ini. Terima kasih untuk tempat yang lebih luas, lebih baik. Kau kirimkan banyak pengerja, banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Angkat tangan kiri mulai berkata, saya mau berprestasi dulu. Jadilah suami yang berprestasi, husband yang berprestasi. Jadilah istri, wife yang berprestasi. Jadilah karyawan, bisnismen yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi, dan juga membangun integritas dan beribadah. Angkat dua tangan kita ke surga, biarlah ibadah pun di tempat ini juga di fresh. Kami siap membangun fresh baru dari Gereja Sudirman ini. Dan kami siap jangkau banyak jiwa, mahasiswa, keluarga, anak-anak, untuk kemuliaan nama. Berkati tim penggembalaan, baik Pak Wisnu dan istri, baik Pak Andi dan istri, Pak Thomas dan istri, Pak Dito dan istri, seluruh pengerja yang ada di sini. Hormat bagi engkau. Beberapa ada yang sakit kepala karena migrain atau vertigo, pegang tangan, terima kesembuhan, terima pemulihan. Ada yang sakit di tenggorokan, pegang tenggorokanmu, sakit di dada, pegang dadamu, sakit di jantung kiri atas, dada tengah, bilang kesembuhan, mujizat. Diberkati dalam pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, demi nama Yesus. Mari angkat tangan ke surga, doakan kota Jogja secara khusus. Pak Wisnu akan berdoa, jiwa-jiwa dituai. Doakan DIY ini, doakan pemerintahannya. Udara Baba Shio, Udara Masyo. Terima kasih. Terima kasih untuk sebuah
firman yang luar biasa boleh kami pelajari. Ya Bapak, kami mau berprestasi hanya di dalam kasih Tuhan. We want to have achievement in God. And we want to have an integrity in our life in God. Kami mau berintegritas sehingga kami tidak menyembunyikan apa yang palsu di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ketika kami Engkau pergulirkan melayani-Mu Bapak, ketika kami Engkau pergulirkan dipanggil seorang anak Bapak, kami mau berintegritas, belajar untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami tetap mau menyembah Tuhan. I want to worship God in our life, in my life. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa ibadah kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sebuah hotel, tempat tinggal, tempat ibadah yang baik buat kami. Terima kasih buat kota Yogyakarta yang luar biasa. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih untuk Pak Pendeta Timotius Dartono yang boleh menjadi seorang bapak rohani buat kami. Ajari kami Bapak untuk senantiasa mendengar suara-Mu melalui pimpinan beliau. Terima kasih buat Pak Indra Gunawan yang juga menjadi pemimpin kami. Berkati pelayanannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Dan silakan dulu Bapak. Silakan kita. Jadi kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ada jemaat Tuhan yang perlu menambahkan amplop, boleh angkat tangan. Oke. Terima kasih semua perhatian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami persiapkan persembahan kami Tuhan, kami mau menampilkan di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat memberikan persembahan yang dengan sukacita, damai sejahtera. Dan kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini, biar mereka dapat mengelola setiap persembahan yang ada dengan takut dan ditahan. Jadi doa kami Tuhan, kami siap untuk memberi ke dalam rumah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang bahwasanya bersamakannya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti yang baik bahwasanya bersamakannya kasih setianya, bersyukurlah. Shalom semuanya. Selamat sore. Agak deg-degan nih. Sore hari ini kami mau membuka sebagian potongan buat sepanjang minggu ke depan. Ibadah untuk minggu depan, ibadah kami ucapkan selamat datang lebih dahulu buat yang pertama kali hadir. Shalom, Tuhan memberkati. Kiranya boleh ketemu lagi minggu depan, dan kami sangat senang kalau bisa melayani juga bersama-sama di tempat ini. Yes. Ibadah raya, ibadah buat minggu depan 26 Januari 2025 jam 5 sore akan kembali hadir di tempat ini, akan dilayani oleh evangelis Andi Suryana. Dan ada ibadah anak juga yang akan dilayani Kak Jel dan nanti jam 5 di tempat ini juga. Untuk
buat pemuda-pemudi seperti saya boleh join di hari Sabtu 8 Februari 2025 ada jam 4 sore ada kegiatan Insight KKR GC and Youth CK5 Jateng dan DIY dilayani oleh Joseph L dan Noel Silalah. Kemudian ada Fresh hari Kamis, kita fresh lagi di awal tahun 23 Januari Kamis nanti jam 6:30 malam, lokasi di Babarsari di rumah Bapak Andi dan Tante Deborah. Guys, ada makan-makan guys, kita mah ya, itu bonusnya. Kemudian, yuk kita melayani bersama-sama di tempat ini, membuka kesempatan bagi jemaat yang mau melayani bersama di tempat ini bisa melayani bersama-sama. Yang berkenan bisa menghubungi Wisnu atau Ibu Wisnu atau Bapak Thomas, Ibu Thomas, Kakak Thomas suami. Dan banget jadi tempat ini. Untuk pelayanan jemaat bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di OHP wilayah. Pelayanan apapun boleh bisa menghubungi nomor tersebut. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau sebentar mengakhiri ibadah, kita akan satukan hati, kita akan bersyafaat bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini. Kami percaya Engkau terus ada di tengah-tengah kami. Setiap firman yang kita berikan sore hari ini, kami percaya itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami bersyafaat Tuhan untuk umat kami, biar Engkau melawat terus Tuhan, dan berkati orang pemimpin kami di kota ini, supaya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak bahwa gereja-Mu GBMS Sudirman ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memupuk gereja ini Tuhan, yang terus mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau berkati juga Bapak kepada kami Tuhan, Bapak Wisnu Prabowo dan keluarga yang berkati hidupnya, pelayanannya, terus Tuhan yang mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor, yang berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa buat kepala pembina kami, Bapak Andi Besar Jombong, beserta keluarga, juga yang berkati dan menuntun terus Tuhan. Terus Kamu yang menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing, biar kami sempurna hidup kami dan kami siap menerima berkat. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri bersama. Kita mau mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini Kau boleh arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Karena ada berkat Tuhan yang sudah curah melimpah diberikan kepadamu. Dan berkat Tuhan ini diberikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berkat Tuhan ini memampukan engkau sehingga pekerjaanmu menghasilkan buah yang terbaik. Berkat Tuhan ini memberkati kesehatanmu, berkat Tuhan ini memberkati pelayananmu. Dan yang kuat di hatiku baru saja Bapak Ibu, berkat Tuhan ini menuntun engkau mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidupmu, sehingga setiap keputusan yang ada di dalam kehidupanmu memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan berkat Tuhan ini juga memberkati rumah tempat tinggalmu, apapun bentuknya menjadi rumah tempat tinggal yang penuh sukacita dari Tuhan. Engkau yang menempati orang-orang yang bertamu ke rumahmu, dan setiap orang itu akan mengerti bahwa Tuhan Yesus baik buat engkau dan baik buat mereka. Dan berkat ini sama-sama kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sukacita menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa karena terima ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan aku terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Sebelum pulang kita menjadi sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.